Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya tentang JavaScript. Kalau kemarin Anda sudah belajar bagaimana cara menggunakan JavaScript atau memulai JavaScript di HTML, sekarang beberapa contoh tentang implementasi ya dari JavaScript. Yang pertama ada namanya manipulasi string. Nah, di sini penggunaan dari manipulasi string tergantung dari kebutuhan ya. Sambil contoh, misalnya Anda mendesain suatu form untuk pendaftaran begitu ya. Nah, di sana misalnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya harus huruf besar semua atau huruf kecil semua, atau mungkin untuk mengantisipasi beberapa kata yang salah, maka kita bisa menerapkan beberapa fungsi yang bisa kita terapkan dari JavaScript ini. Nah, kemudian sebenarnya banyak ya perintah yang berkaitan dengan manipulasi string itu. Kita ambil beberapa saja, nanti selebihnya Anda bisa mengembangkan sendiri. Contoh yang mungkin nanti kita akan coba ada kurang lebih 12 ya yang sering dipakai. Tapi sekali lagi tergantung dari kebutuhan ya. Nah, ada perintah yang namanya itu length. Jadi di sini dipakai untuk menentukan atau menghitung jumlah karakter pada string. Jadi string itu misalnya kita tampung di dalam variabel, kemudian variabel itu kita panggil, kemudian kita kasih perintah length untuk menghasilkan suatu nilai yang berupa jumlah karakter yang ada pada string. Yang kedua ada index of. Di sini menentukan letak string dalam sebuah string. Jadi misalnya saya punya kalimat ini ya, menentukan letak bla 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 sampai ke berapa. Nah, nanti yang saya cari adalah dalam, sehingga pada kalimat ini kata dalam itu memiliki nilai berapa ya, urutan ke berapa. Nah, indeksnya nanti nilainya dimulai dari 0. Kemudian ada last index of. Nah, ini hampir sama dari seperti index, hanya beda perintah saja. Kemudian yang keempat ada search. Ini mencari string di dalam string ya, maksudnya mencari string itu string yang lebih sedikit dicari pada sekumpulan string. Tidak harus kalimat, bisa juga nanti string yang di dalam string ini itu berupa paragraf atau sebuah teks yang lebih luas. Kemudian ada slice. Ini seperti memotong begitu ya. Misalnya kalimat ini panjangnya mulai menampilkan string bla 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 sampai berapa. Kalau saya potong di urutan tertentu saja, nanti bisa saja menghasilkan suatu string hasilnya ampil ya. Nanti lebih enak kita ke contoh saja. Jadi memotong dimulai dari keberapa sampai ke berapa. Terus ada substring. Ini juga menampilkan string dari karakter ke berapa sampai ke berapa. Ini hampir sama ya, sama seperti slice. Nah, kenapa kok ada dua? Ya biar variasinya banyak. Terkadang di beberapa bagian itu memiliki pengertian yang mungkin hampir sama, atau di beberapa orang memiliki kebiasaan istilah slice dan substring. Ini sebenarnya nggak ada pengaruh ya, atau hasilnya sama. Nanti bisa kita coba. Nah, terlebih ada substr. Nah, ada substring juga. Ini ketiga-tiganya sama antara slice, substring. Nah, kenapa kok seperti itu? Terkadang kita yang bermigrasi atau mungkin terbiasa dengan bahasa pemrograman tertentu, nah ini juga mereka memberikan alternatif supaya tidak salah begitu ya. Terkadang kita terbiasa substr, nah ternyata perintahnya substring. Nah, ini kan terkadang ini sedikit menambah waktu untuk mengkoreksi. Namun kalau si Java-nya memberikan beberapa alternatif, kalau kita bolak-balik atau pindah ke bahasa satu ke bahasa yang lain, maka ini semacam toleransi ya, sehingga tidak begitu salah. Kemudian perintah replace itu untuk mengganti string ya. Jadi misalnya string variabel atau kalimatnya itu
panjang, kemudian ada beberapa yang ingin kita ganti. Daripada mengganti manual satu persatu, kita bisa menggunakan perintah replace ya. Misalnya nanti dari mau kita ganti misalnya dengan 1 2 3. Ketika perintah replace dijalankan, maka nanti dari itu ketika ditampilkan utuh begitu, maka akan menampilkan string 1 2 3 karakter ya. Jadi replace itu mengganti secara beberapa. Kemudian ada to uppercase. Ini dipakai untuk mengubah string yang awalnya itu stringnya nggak ketahui besar atau kecil, itu secara otomatis akan diubah menjadi huruf besar semua. Begitu juga kalau dia to lowercase, maka hurufnya akan menjadi kecil semua. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah sebagai nantinya kalau dipakai untuk form login ya, jadi atau untuk misalnya pengaman begitu ya, kita tidak perlu memastikan hurufnya besar atau kecil ya, atau nanti ya tergantung dari kebutuhan lah ya, karena selain untuk implementasi tadi, penggunaan uppercase dan lowercase itu lebih kepada optimalisasi misalnya pencarian. Kalau Anda mencari suatu data ya dalam satu halaman ini, misalnya string ya, yang Anda ketikkan itu adalah string huruf kecil, sementara ada beberapa huruf di kata-kata string itu yang hurufnya besar, maka Anda bisa memanfaatkan data yang dicari itu hurufnya diubah kecil semua. Nah, kemudian database-nya itu ketika di searching harus diubah ke kecil semua, sehingga untuk proses pencarian itu akan ketemu. Namun kalau salah satu besar, salah satu kecil ya, itu ada risiko untuk tidak ketemu. Jadi lebih mengarah kepada case sensitif. Kalau data itu menerapkan case sensitif, maka bisa kita pakai upper semua atau lower semua. Selanjutnya ada concat, atau untuk digunakan untuk menggabung string. Kalau menggabung string di dalam JavaScript bisa menggunakan perintah concat atau menambahkan tanda plus. Jadi kalau string plus string itu sudah otomatis juga diterjemahkan sebagai penggabungan. Terus ada split. Split ini dipakai untuk mengubah menjadi array. Maksudnya array itu atau split di sini adalah memparsial atau memparsing ya. Misalnya datanya itu adalah menggabung string. Nah, kalau dijalankan split, maka akan terdapat dua kata. Jadi bisa diartikan split itu memecah per kata ya, orientasinya adalah dia per orientasi dari yang kita tentukan, misalnya spasi atau huruf tertentu ya. Lebih enak kita ke contoh saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa contoh sesuai dengan yang ada di PowerPoint tadi ya. Nah, di sini saya siapkan satu bagian ya, yang mana memiliki ID, misalnya C1 adalah contoh 1. Nah, di sini nanti ketika JavaScript itu dijalankan, proses menampilkannya akan sesuai dengan ID yang tertera. Misalnya contoh yang pertama itu menggunakan length begitu ya di sini. Maka kita lihat di baris 46, saya punya variabel, isinya adalah kalimat ya, nama variabelnya kalimat, isinya cinta tak harus memiliki. Kemudian di variabel ini saya lakukan perintah kalimat length ya. Jadi panjang kalimatnya berapa, jadi panjang karakternya berapa dari variabel kalimat ini. Nah, kemudian hasilnya itu saya tampung di ID C1. Nah, sehingga kalau dijalankan akan seperti ini. Jadi isi dari variabel kalimat panjangnya itu 55 kata. Nah, nanti silakan Anda kalau nggak percaya silakan dihitung ini panjangnya ini berapa huruf ya. Kemudian yang kedua, ini contoh penggunaan index of. Nah, index of di sini contoh yang pertama
di variabel kalimat saya mencari kata tak, ya. Kata tak itu ketika dijalankan hasilnya adalah 6. Maksudnya apa 6 itu? 6 itu adalah dia diindeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tak itu dimulai di indeks ke 6, ya. Kenapa kok tidak mulai dari 1? Ya indeks kita mengacunya ke umumnya atau yang ditentukan dari JavaScript itu mulainya dari 0, ya. Nah, kemudian contoh yang di baris 55 nanti ditempatkan di ID C22, ya, dari variabel temukan. Nah, variabel temukan itu merupakan proses index of dari kalimat, tapi di sini kata yang dipakai adalah tapi. Hasilnya adalah 26, ya. Dua contoh ini baris 54 dan 55 ini memiliki maksud yang sama. Hanya yang baris 55 itu yang diringkas, ya, karena dia menggunakan variabel yang lain. Kemudian last index of ini hampir sama dengan index of, ya. Hasilnya kalau kita lihat di sini juga sama 26 karena menggunakan kata tapi yang dipakai sebagai opsi mencari indeksnya. Terus search itu juga hampir sama, ya, dengan indeks karena di sini mencari letak indeksnya, ya. Di baris 67 ini perintahnya search kata NLP dari kalimat atau dari satu string. Teknologi NLP berkembang sangat pesat. Hasilnya seperti apa? Nah, di sini di contoh keempat NLP itu nilainya 10 indeksnya. Kalau kita hitung ini memang indeksnya juga ke 10, ya. Jadi antara search dan index of itu hasilnya bukan hampir sama tapi sama hasilnya. Nah, sekarang slice saya ambil salah satu saja karena slice, substring dan substr itu hasilnya sama, ya. Cuman di sini saya berikan beragam contoh yang sedikit berbeda untuk penggunaannya, ya. Jadi kalau di contoh kelima ketika di slice di 10 sampai ke 13 ini hasilnya NLP. Kemudian kalau saya mulai dari 0 sampai ke 8 ini ternyata hasilnya seperti ini, teknolog, ya. Demikian juga kalau substring mulai dari 0 sampai ke indeks ke 8. Nah, sekarang contoh dari replace, ya. Di sini variabel awalnya atau string awalnya adalah teknologi NLP berkembang sangat pesat. Nah, pesat di sini saya replace dengan cepat, tapi saya sisipkan perintah HTML. Nah, ternyata dia mau. Hasilnya seperti ini, ya. Teknologi NLP berkembang sangat cepat kalau awalnya pesat tadi. Terus ke bawahnya lagi ada upper. Nah, di sini otomatis nanti akan diubah ke besar. Bedanya dengan lower, ini nanti akan diubah ke kecil semua, ya. Contoh 9 dan 10. 9 itu upper ke besar semua, 10 ke kecil. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya adalah concat, ini penggabungan kalimat. Nah, tadi di atas sebenarnya kalau Anda jeli itu juga ada proses penggabungan kalimat. Nah, ini saya menggunakan plus seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Jadi plus kalau string itu operasinya adalah penggabungan. Nah, kalau concat ini seperti ini. Jadi menggabungkan variabel kalimat dan ini yang isinya stabilizer dan tegangan. Otomatis kalau digabung ya seperti ini. Kenapa tidak ada spasi? Ya karena digabungnya itu langsung. Kecuali di sini ada spasinya, ya. Nah, baru di sini spasinya muncul. Yang terakhir, contoh yang terakhir ini adalah perintah split dipakai untuk memecah, ya. Kita orientasinya adalah spasi, ya. Yang terjadi kalau di sini split kita pakai acuannya spasi, maka karena tadi konverter spasi DC spasi ke spasi AC, maka spasinya akan dianggap sebagai koma.
atau pemisah yang kita pakai itu akan dipisahkan sebagai koma. Ini berfungsi kalau kita mau mengubahnya misalnya ke array itu lebih mudah ya. Nah kalau spasinya kita ganti E, nah kira-kira apa yang terjadi? Nah converter ada E nya, ini E nya berubah menjadi tanda koma. Ini bukan replace ya, tapi fungsinya kepada split ya. Oke, itu materi tambahan tentang manipulasi string. Untuk lebih jelasnya atau lebih pahamnya Anda silahkan mencoba by contoh ini ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.